Halo teman-teman, tonton sampai selesai ya. Jangan di skip loh. Yuk, di subscribe dulu, di like, and comment. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, ukuran gejala pusat data dikelompokkan. Kelompok kami terdiri dari 2 orang, yaitu Ulfa Solihati dan saya sendiri, Dian Duyanti. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang ukuran gejala pusat data dikelompokkan dengan judul Jumlah Penduduk Kecamatan Pangkah. Pengertiannya yaitu ukuran gejala pusat merupakan suatu bilangan yang menunjukkan sekitar di mana bilangan-bilangan yang ada dalam kumpulan data. Oleh karenanya, ukuran gejala pusat ini sering disebut dengan jumlah rata-rata. Jumlah rata-rata dari sekelompok data itu diharapkan dapat diwakili seluruh jumlah yang ada dalam sekelompok data itu. Data yang dikelompokkan adalah data yang sudah disusun ke dalam sebuah distribusi frekuensi, sehingga data tersebut mempunyai interval kelas yang jelas, mempunyai titik kelas. Sedangkan data yang tidak dikelompokkan adalah data yang tidak disusun ke dalam distribusi frekuensi sehingga tidak mempunyai interval kelas dan titik tengah kelas. Berikutnya, macam-macam data yang dikelompokkan akan dilanjutkan dengan rekan saya, yaitu Ulfa Solihati. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Dian Duyanti, yaitu macam-macam data yang dikelompokkan. Mean atau rata-rata hitung adalah untuk menentukan nilai rata-rata dari suatu data kelompok, sama dengan mencari nilai rata-rata data tunggal, yaitu dengan menunjukkan jumlah semua data, kemudian membagi dengan banyaknya data. Rumus dari mean X sama dengan sigma Fi dikali Mi sama dengan buka kurung F1 M1 ditambah F2 M2 ditambah sampai dengan FK MK tutup kurung dibagi F1 ditambah F2 ditambah sampai dengan FK. Keterangan X adalah rataan hitung dari data kelompok, Fi frekuensi kelas ke-1, Xi nilai tengah kelas ke-1, F sama dengan frekuensi, M sama dengan nilai titik tengah. Berikutnya adalah median atau nilai tengah. Median adalah data tengah setelah diurutkan. Hampir sama dengan cara mencari median pada data tunggal, nilai median pada data kelompok juga merupakan nilai tengah dari suatu kumpulan data. Namun, karena penyajian data disajikan dalam bentuk kelompok, maka datanya tidak dapat diurutkan seperti data pada tunggal. Median atau nilai tengah. Median adalah data tengah setelah diurutkan. Hampir sama dengan cara mencari median pada data tunggal. Nilai median pada kelompok juga merupakan nilai tengah dari suatu kumpulan data. Namun, karena penyajian data disajikan dalam bentuk kelompok, maka datanya tidak dapat diurutkan seperti data tunggal. Median sama dengan NM plus N per 2 dikurangi sigma F dalam kurung per Fm dikali C. Keterangan MED adalah median data kelompok, MM adalah tepi bawah kelas median, N adalah jumlah frekuensi, sigma F adalah frekuensi kumulatif di atas kelas median, Fm adalah frekuensi kelas median, C adalah interval kelas median. Berikutnya adalah modus.
Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau data yang mempunyai nilai frekuensi paling tinggi. Cara mencari nilai modus data kelompok tidak semudah mencari nilai modus pada data tunggal. Hal ini dikarenakan penyajian data kelompok yang disajikan dalam sebuah rangkaian kelas. Rumus dari modus adalah MOD sama dengan LMO plus D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali C. Keterangan MOD atau modus adalah modus data kelompok. LMO adalah tepi bawah kelas modus. D1 selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus. D2 selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah modus. C adalah interval kelas modus. Selanjutnya adalah kuartil. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang sama besar. Terdapat 3 nilai kuartil pada data kelompok, yaitu kuartil bawah atau pertama atau Q1, kuartil tengah atau kuartil kedua dengan simbol Q2, dan kuartil atas atau kuartil ketiga dengan simbol Q3. Rumus dari kuartil adalah Q1 sama dengan LQ plus I IN per 4 dikurangi sigma F dibagi Fx dikali C. Keterangan Q1 adalah kuartil ke-1, L adalah tepi bawah kelas kuartil, N adalah jumlah frekuensi, sigma F adalah frekuensi kumulatif dari atas pada kelas, Fx adalah frekuensi kelas kuartil, C adalah interval kelas kuartil. Selanjutnya adalah desil. Desil atau singkatan dengan TS adalah nilai atau angka yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama setelah disusun dari data terkecil sampai data yang terbesar. Rumus dari desil DI sama dengan LD plus dalam kurung IN per 10 dikurangi sigma F dibagi FD tutup kurung dikali C. Keterangan I adalah bilangan bulat kurang dari 10. Contohnya seperti 1, 2, 3, sampai 9. TB adalah tepi bawah kelas desil, N adalah jumlah seluruh frekuensi, FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas desil, FI adalah frekuensi kelas desil, P adalah panjang kelas interval. Berikutnya adalah presentil. Presentil adalah ukuran letak yang membagi suatu distribusi menjadi 100 bagian yang sama besar. Rumus dari presentil yaitu PI sama dengan LP plus IN per 100 dikurangi sigma F dibagi FP dikali C. Keterangan Q1 adalah kuartil ke-1, DI adalah desil ke-1, PI adalah presentil ke-1, L adalah tepi bawah kelas kuartil, desil, dan presentil. N adalah jumlah frekuensi, sigma F adalah frekuensi kumulatif dari atas pada kelas sebelum kelas XI, DI, dan PI. F adalah frekuensi kelas kuartil, desil, dan presentil. Demikian, selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya yaitu Wiyanti. Di sini saya akan melanjutkan
presentasi di depan saya. Di sini udah ada 6 soal. Yang pertama tentukan nilai min. Ini rumusnya. X sama dengan sigma XI kali FI per sigma FI. Nilai dari XI kali FI yaitu jumlah keseluruhannya dan dibagikan jumlah keseluruhan frekuensi yaitu 17. Jadi 4493 dibagi 17 sama dengan 264,2941. Berikutnya nilai median. Rumusnya TB ditambah 1/2 N kurang FK per FI kali P. TB adalah nilai tepi bawah kelas median dan N jumlah seluruh frekuensi, FK jumlah frekuensi sebelum kelas median, dan FI frekuensi kelas median, dan P panjang interval kelas. Kita akan mencari nilai TB dulu. Untuk mencari nilai TB, kita cari nilai yang tertinggi dari nilai frekuensi yaitu 6. Jadi nilai tepi bawahnya adalah 254. 254 dikurangin 0,5 dan sama dengan 262,5. Dan untuk mencari nilai N, yaitu nilai frekuensi dari keseluruhannya yaitu 17 dibagi 1/2 atau 0,5 sama dengan 8,5. 8,5 dikurangi 8 sama dengan 0,5. Dan 0,5 dikalikan 9 dulu ya. Sama dengan 4,5. Dan hasil dari 0,5 kali 9 ini dibagi 4 sama dengan 1,125. Dan ini penjumlahan terakhir yaitu 262,5 ditambah 1,125 sama dengan 263,625. Dan berikutnya adalah tentukan nilai modus. Rumusnya TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dan dikalikan P. TB adalah tepi bawah kelas modus dan D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Dan D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Dan P panjang kelas interval. Sama seperti kayak median, TB dikurangi 0,5 sama dengan 253,5 dan D1 nilai dari frekuensi yang tertinggi dikurangi sebelum kelas modus yaitu 2 sama dengan 4 dan D2 sama dengan 6 dikurangi 4 frekuensi setelah kelas modus sama dengan 2 dan P sama dengan 9. Kenapa ada 9? Karena 9 ini angka panjang kelas interval karena dari 254 ke 262 ada 9 angka. Dan berikutnya, ini penyelesaiannya. TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dan dikalikan P. 253,5 ditambah 4 per 4 tambah 2 dikalikan 9. Kita jumlah 4 dan tambah 2 dulu, sama dengan 6. 4 per 6 dikalikan 9. 4 kali 9 sama dengan 36. Dan 36 dibagi 6 yaitu 6. Dan penjumlahan terakhirnya adalah 253,5 ditambah 6 sama dengan 249,5. Untuk berikutnya,
Oke, selanjutnya kita akan lanjut soal keempat, yaitu tentukan nilai kuartil 1 dan kuartil 3. Yang pertama, kuartil 1, dan ini rumusnya, TB ditambah 1/4 N dan dikurangi FK, lalu dibagikan FI, dan selanjutnya dikalikan C. Untuk mencari nilai tepi bawah ini adalah 254. Ini kuartil 1 dan ini nilai tengah kuartil 2 dan ini nilai tinggi kuartil 3. Kuartil atas ya teman-teman. Untuk mencari nilai TB yaitu 254 dikurangi 0,5 sama dengan 253,5 ditambahkan 1/4 N, dan untuk mencari nilai N yaitu jumlah seluruh frekuensi yaitu 17, dan 17 sama dengan 17 dibagi 1/4, dan kita untuk mencari 1/4 ini kita tulis 0,25 sama dengan 68, dan 68 ini dikurangi 2. Sini teman-teman. 68 dikurangi 2 sama dengan 66, dan 66 ini dikalikan 9 teman-teman, sama dengan 594. 594 ini dibagikan 6, hasilnya 99, dan penjumlahan terakhir adalah 253,5 ditambah 99, hasilnya 352,5. Ini dihapus biar nggak bingung ya. Oke, selanjutnya kuartil 3, rumusnya sama kayak kuartil 1, dan bedanya ini kalau kuartil 1 ini kita pakai 1/4, kalau kuartil 3 kita pakai 3/4. Untuk mencari kuartil 3 ini adalah nilai tepi bawah, dan ini adalah kuartil 3, kuartil atas ya teman-teman. 272 dikurangi 0,5 sama dengan 271,5, dan untuk mencari nilai N-nya adalah 17 dibagi 3/4, dan untuk mudahnya ini kita pakai 0,75 sama dengan 22,6667, dan kita pakainya 22,6 aja ya teman-teman ini. Dan 22,6 ini dikurangi 12, 22,6 dikurangi 12 ya teman-teman, sama dengan 10,6, dan 10,6 ini dikalikan 9, hasilnya 95,4, dan 95,4 ini dibagikan F1 yaitu 2. Ini teman-teman. Dan jumlah yang terakhir adalah 271,5 ditambah 47,5, hasilnya 319,2. Selanjutnya untuk soal ke-5 dan ke-6 akan dilanjutkan sama rekan saya yaitu Ulfa Solihati. Baik, di sini saya akan melanjutkan soal dari teman saya, yaitu soal nomor 5 dan 6. Soal nomor 5, tentukan desil 3 atau D3. Rumusnya adalah D3 sama dengan TB plus T dalam kurung 3/10 dikali N dikurangi FK per F1 tutup kurung. TB 253,5, FKK 2, FI 6, T 9. TB itu tepi bawah kelas interval. FKK jumlah frekuensi sebelum kelas desil. FI
frekuensi kelas desil, P, panjang kelas interval. Selanjutnya, kita masukkan angka yang ada di sini ke dalam rumus desil. D3 sama dengan TB-nya 253,5 ditambah P-nya itu 9 dalam kurung 5,1 dikurangi 2 dibagi 6. 5,1 kurangi 2 dibagi 6 dapat dari mana? Dari di sini, dari 3/10 dikali N. 3/10 dikali N-nya di sini ada 17. Selanjutnya 9 dikali 5,1 dikurangi 2 dibagi 6. Ini diperkecil sehingga menghasilkan 9 dikali 3,1 dibagi 6. 3,1 itu hasil dari pengurangan 5,1 dikurangi 2. Selanjutnya hasil dari ini yaitu 0,5167 dikali 9 menghasilkan 4,67. Jadi 253 ditambah 253,5 ditambah 4,65 sama dengan 258,15. Soal ke-6 yaitu presentil. Rumus dari presentil. Yang pertama kita mencari PI rumus dari presentil. PI sama dengan TB plus 1/100 dikali N dikurangi FH dibagi FI tutup kurung dikali P, sehingga PI sama dengan 25/100 dikali 7 sama dengan 1/4 dikali 17 sama dengan 4,25. Lalu masukkan rumus P25 atau presentil 25 sama dengan TB plus P dalam kurung 25/100 dikali N dikurangi FK dibagi F1 tutup kurung sama dengan 253,5 ditambah 9 ditambah 4,25 dikurangi 2 dibagi 6. 9 itu panjang interval, 25,3 itu FKK atau jumlah frekuensi. Sebelum kelas presentil, yang ini hasil di sini dimasukkan ke dalam rumus, maka menghasilkan 253,5 ditambah 3,375 sama dengan 256,875. 3,375 diperoleh dari 4,25 dikurangi 2 dibagi 6, lalu hasilnya kita kalikan dengan 9, maka menghasilkan ini. Baik, demikian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan kata atau kurang jelas untuk penjelasannya. Mohon maaf. Assalamualaikum.